Welcome to my channel. Membuat Pondasi Setempat. Halo, kembali lagi pada pembelajaran Autodesk Revit. Kali ini kita akan mulai mempelajari bagaimana cara membuat suatu struktur bangunan, tepatnya dari pondasi. Nah, pondasi yang akan kita buat ini adalah pondasi setempat dengan ukuran seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Di sini ada pondasi setempat dengan ukuran 700 x 700 mm dengan kolomnya yaitu 200 x 250. Nah, untuk kedalaman pondasi ini secara keseluruhan 1 meter. Lalu untuk dari bagian pondasi bawahnya memiliki tinggi 25 cm dengan kolomnya 75 cm. Oke, kita bisa langsung masuk ke dalam cara membuatnya, yaitu kita pilih bagian families ini. Selanjutnya kita klik new karena kita akan membuat suatu family baru. Nah, di sini kita langsung muncul suatu folder yaitu English Imperial. Artinya, ketika kita memilih salah satu dari template-template ini, satuan yang akan keluar adalah satuan inch atau feet atau kaki istilahnya. Misalkan saya klik salah satunya di sini. Structural foundation. Nah, di sini kita bisa lihat dari skalanya saja. Dia menggunakan feet atau inch. Lalu kalau misalkan saya beri suatu anotasi modify, kita buat asal dulu di sini. Nah, dia satuannya menggunakan inch. Jadi karena kita tidak mau menggunakan satuan ini, kita bisa keluar dulu. Kita akan menggunakan satuannya yang milimeter dengan cara tadi sudah klik new. Lalu yang bagian login ini kita klik. Lalu pilih yang file di atasnya yaitu family templates. Pilih yang English. Kalau sudah akan muncul metrik-metrik seperti ini, artinya dia menggunakan satuan milimeter, meter atau satuan internasional lainnya. Terus kita pilih yang bagian struktur foundation. Oke. Di sini struktur foundation, double klik. Nah, ini muncul templatenya sama seperti tadi yang imperial, namun bedanya ini menggunakan satuan milimeter. Nah, walaupun memang kita bisa mengganti satuannya, tapi akan lebih mudah kalau ini memang sudah dari settingan awalnya menggunakan satuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke caranya, yaitu pertama membuat garis referensinya terlebih dahulu berdasarkan garis-garis yang akan kita gunakan atau bahasa lainnya sebagai patokan. Nah, di sini kan ada pondasi. Dia berukuran 700 x 700. Kita akan membuat suatu garis patokannya atau reference plane di sepanjang garis ini. Dan untuk patokan di bagian kolomnya. Kita menggunakan reference plane di tab create, di sini. Lalu klik yang datum, bagian datum, kita klik bagian reference plane. Kalau sudah, kita beri garis referensi, reference plane, 2 di kiri, 2 di kanan, 2 di atas, dan 2 di bawah. Kita langsung bikin 2 ini karena kita akan membuat garis referensi untuk si pondasinya serta si kolomnya. Si pondasi ini 1 dan si kolomnya 2, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita bisa klik bagian modify, tab modify ini. Jika tadi sebelum kalian di create, kalian ke yang pojok di sini modify.
Lalu pilih yang bagian measure, klik align dimension. Kita membuat suatu anotasi dulu untuk bagian pondasinya. Itu bagian terluar, kita ke tengah, lalu ke yang terluar lagi. Nah, karena tadi kita menggunakan jarak-jaraknya masih ngasal, kita seenggaknya akan membuat garis ini menjadi simetris terlebih dahulu dengan klik bagian EQ atau equality. Kita klik, lalu kita klik dimensinya, anotasi berapa. Kalau sudah, kita yang ke arah horizontal ini atau garis vertikalnya, klik paling ujung, ke tengah, lalu ujung lagi, gunakan EQ, lalu klik lagi, ini sepertinya kita harus menggunakan agak digeser sedikit karena jaraknya jadi sama. Kita klik lagi EQ, nah lalu kita klik measure lagi jaraknya. Kalau sudah, kita buat anotasi untuk si garis referensi bagian kolom, yaitu bagian garis yang di dalamnya, dalam, tengah, dalam, EQ. Lalu selanjutnya yang di sini juga EQ. Nah, oke, di sini untuk anotasi-anotasinya sudah, tinggal kita membuat label. Caranya kita klik dulu anotasinya. Ini anotasi untuk pondasi. Kita buat parameter baru. Nama pondasi lebar. Oke. Lalu yang di sini jadinya panjang. Klik, lalu buat parameter baru, create parameter, pondasi, selanjutnya kita buat label lagi untuk bagian yang kolom panjang. Dan yang ini kolom lebar. Nah, kalau kita sudah beri label seperti ini, maka ketika kita klik ke bagian family types ini, bagian properties, lalu kita klik family types, maka dia sudah muncul di bagian dimensionnya. Tadi untuk si pondasi itu 700 kali 700. Kita atur dulu pondasi 700 kali 700. Lalu kolomnya lebarnya 200 dan 250. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, dia otomatis bergeser sendiri. Nah, tidak untuk bagian si denahnya saja, bagian atasnya doang. Kita juga harus membuat garis referensi bagian atasnya untuk ketinggiannya. Caranya sama, kita ke arah create, di tab create, pilih reference plane, lalu kita buat 2 garis terlebih dahulu. Oh, 3 berarti. Satu ini untuk pondasi yang di sini, dari pondasi ke bawah ke yang tengah, lalu selanjutnya garis yang di atas ini ke ujung pondasi, bagian atas pondasi ini, selanjutnya untuk ketinggian dari kolomnya. Ini sudah ada 1, 2, lalu 1 lagi. Lalu kita tinggal buat dimensinya, sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kita buat lagi labelnya, pondasi.
bawah. Ini kalau tulisannya terlalu besar, skalanya bisa kita kecilkan mungkin jadi 10. Masih agak besar, berarti ini kita geser saja ke sini. Oke, jadi dia nggak nabrak. Fondasi tinggi atas. Lalu ini kolom. Tadi ini ketinggiannya 750. Ini tadi 150. Dan yang bagian bawahnya adalah 10. Oh, salah. 100 betul. Nah, kalau sudah, kita klik lagi bagian levelnya. Selanjutnya kita akan buat bagian pondasi bawahnya. Bagian yang bawah ini bentuknya kotak biasa ya. Caranya yaitu menggunakan extrude. Kita ke arah create, lalu pilih extrusion. Extrusion ini jadi stepnya kita pertama membuat suatu sketsa bidang sketsanya, lalu dia akan diekstrud atau ditarik sesuai volume yang akan kita inginkan. Gitu. Kita langsung klik extrude. Karena kotak, kita bisa langsung klik rectangle. Jangan lupa untuk mengunci. Kunci ini berfungsi agar ketika si reference plane ini akan digeser, maka rectangle ini, sketsa ini juga akan ikut bergeser. Kalau sudah, tinggal kita checklist. Lalu kita cek ketinggiannya. Kita arahkan sesuai dengan ketinggian yang dibutuhkan. Nah, ini kunci. Coba kita lihat 3D-nya. Nah, ini sudah ada ya, 1. Selanjutnya kita buat yang bagian atasnya. Nah, untuk atasnya ini bagian bawah, dia ini ukurannya 700 x 700. Tapi bagian atasnya berukuran sesuai dengan si kolomnya, yaitu 200 x 250. Karena menggunakan sisi dengan ukuran berbeda, kita memiliki suatu fitur lain di Create ini, yaitu blend. Blend ini seperti extrusion, tapi dia memiliki suatu bentuk sisi bawah dan sisi atas yang berbeda. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya. Oke, kita bisa langsung buat blend dengan klik blend ini. Pertama, kita buat bagian atasnya. Atasnya ini masih kotak sama. Kunci. Kalau sudah, kita klik bagian top edit. Top edit ini maksudnya bagian atas. Bagian atas ini yang tadi garis yang kecilnya, garis-garis. Lalu kita kunci. Kalau sudah, tinggal kita checklist. Perhatikan lagi untuk bagian ketinggiannya. Masih belum sesuai, tinggal kita geser ke atas. Kunci, lalu kita cek bagian atasnya. Kunci lagi. Kita cek bagian 3D. Oke, ini sudah sesuai untuk pondasinya. Selanjutnya kita akan membuat bagian si kolom. Nah, untuk kolom ini karena dari sisi bawah dan sisi atasnya memiliki ukuran yang sama, kita bisa menggunakan si extrusion kembali. Menggunakan rectangle, lalu tinggal kita buat garis kotak. Lalu kunci di semua sisi. Kalau sudah, kita checklist. Cek lagi untuk ketinggiannya. Kita geser ke atas, lalu kunci, kita geser lagi ke atas, kunci.
Nah, ini sudah jadi ya. Coba kita lihat bagian realistiknya. Nah, kalau sudah jadi, kita bisa langsung menambahkan materialnya dengan menselect semuanya. Ini kalau terselect semua, nggak terlihat ya di 3D. Nah, ini aja. Kita select semuanya. Lalu bagian properties. Di bagian properties ini, kalau properties kalian belum ada, kalian bisa cek bagian di modify ini, bagian properties, lalu aktifkan bagian properties ini. Lalu kalau sudah ada propertiesnya, kalian bisa cek bagian materials and finish. Kalian klik, lalu klik yang tadi titik 3 ini, titik 3, pilih concrete. Di sini konkretnya ada banyak ya. Saya ingin pilih yang cast in situ. Cast in situ artinya dicetak langsung di tempat itu. Kita ataskan, diklik, lalu oke. Coba kita lihat di realistik. Nah, di sini sudah ada tekstur-teksturnya ya. Nah, karena kita udah membuat, jangan lupa untuk di save. Kita klik file, pilih yang save as family, lalu pilih kita save-nya harus di file yang sama dengan pondasi. Biasanya di pojok-pojok sini langsung muncul ada dua folder, yaitu Imperial dan Metric. Kita karena satuannya menggunakan meter, pilih yang Metric Library, lalu pilih yang Structural Foundation. Fondasi tempat setapak. Satu. Lalu kita klik save. Oke, kalau sudah, jika kalian sedang membuka suatu project, kita bisa coba masukkan ke project. Nah, ini ada permodelan rumah, tapi belum ada level pondasinya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini bentuknya ya, jika kita masukkan ke project. Bagaimana jika kalau ternyata kita ingin menggunakan fondasi yang modelnya seperti ini, namun ukuran yang berbeda? Caranya tinggal kalian klik fondasinya, lalu edit type. Nah, ini fungsi dari kita membuat parameter-parameter ini, yaitu kita bisa langsung mengeditnya. Jadi kita misalkan si kolomnya kita ingin lebarnya itu 150 kali 150 kali 150. Kita oke. Nah, dia langsung berubah. Jadi ini mempermudah kita untuk mengeditnya. Atau pondasi kita lebarnya bukan 700 tapi hanya 50 cm atau 500 mili. 500. Baik, jadi sekian pada video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.